Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainun Nazila dengan nomor NIM 201103050012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari psikologi perkembangan yang berjudul Fase Dewasa Manusia. Fase dewasa manusia terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase dewasa awal, yang kedua ada fase dewasa madya, dan yang ketiga ada fase dewasa lanjut usia. Masa dewasa adalah masa terpanjang setelah masa kanak-kanak dan masa remaja. Masa ini adalah masa di mana seseorang harus melepaskan ketergantungannya terhadap orang lain dan orang tuanya, dan mulai harus belajar mandiri karena telah mempunyai tugas dan peran-peran baru. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa ini jika tidak dioptimalkan dengan baik, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di masa yang akan datang. Perubahan minat, mobilitas sosial, dan penyesuaian peran seks pada masa ini juga sangat berpengaruh bagi tiap individu. Kemudian kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan pada masa dewasa. Yang pertama ada perubahan fisik. Masa dewasa biasanya dimulai sejak umur 18 tahun hingga kira-kira sampai 40 tahun. Biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak telah berkembang dan mampu berproduksi. Pada masa ini, individu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Yang kedua ada perubahan emosi. Emosi sangat erat hubungannya dengan segala aspek kehidupan manusia. Emosi adalah keadaan batin manusia yang berhubungan erat dengan rasa senang, sedih, gembira, kasih sayang, dan benci. Kemudian emosi dapat dikendalikan jika dilatih dari hari ke hari. Emosi ini tidak dapat diperoleh sekonyong-konyong. Kesungguhan dan kesanggupan seseorang untuk mengendalikan emosi harus telah dilatih semenjak lama. Kemudian yang ketiga ada perubahan kognitif. Beberapa pengertian kognitif menurut para ahli, antaranya menurut Driver yang dikutip oleh Yuliana Nurani dan Sugiono, disebutkan bahwa kognitif adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan sosial. Sifat kedewasaan seseorang dapat dilihat dari pertumbuhan sosialnya. Pertumbuhan sosial adalah suatu pemahaman tentang bagaimana dia menyayangi pergaulan, kemudian dapat memahami tentang bagaimana watak kepribadian seseorang, kemudian bagaimana cara dia mampu melihat dirinya agar disukai oleh orang lain dalam pergaulannya. Perasaan simpatik kepada orang lain dan bahkan terhadap seseorang atau hal-hal yang paling tidak ia sukai. Yang kedua ada masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini bermula pada umur 19 sampai 25 tahun. Yang pertama kita akan membahas pengertian mengenai masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih menjalankan kehidupan yang hura-hura menuju masa yang menuntut akan tanggung jawab. Perkembangan masa dewasa awal ini dimulai sejak seseorang menginjak pada umur 19 sampai 25 tahun. Istilah dewasa menggambarkan segala orgasme yang telah matang. Kemudian, tetapi lazimnya menunjuk kepada manusia dewasa adalah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Kemudian yang kedua ada tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, dia mendapatkan suatu pekerjaan. Kedua, dia dapat memilih seseorang sebagai teman hidupnya. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu rumah tangga atau keluarga. Yang ketiga, dapat membesarkan anak-anak. Kemudian dapat mengelola sebuah rumah tangga. Kemudian menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian minat pada masa dewasa awal.
Menurut Harlock, minat pada masa dewasa awal ini sangat luas. Dia terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada minat pribadi, yang kedua minat rekreasi, yang ketiga ada minat sosial. Minat pribadi adalah minat yang selalu menyangkut seseorang tertentu. Minat pribadi pada masa remaja masih terbawa sampai pada masa dewasa. Kemudian minat rekreasi diartikan sebagai kegiatan yang memberikan kesegaran atau mengembalikan kekuatan dan kesegaran rohani sesudah lelah bekerja atau sesudah mengalami keresahan batin. Kemudian ada minat sosial yang pada masa dewasa awal tidak lagi begitu saja dapat dinikmati dalam pergaulan yang spontan sebagaimana dulu ketika masih bersekolah. Kemudian kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada masa dewasa awal. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Kognitif merupakan suatu proses mengenai bagaimana adaptasi atau interpretasi yang dilakukan seseorang terhadap objek kondisi dirinya sendiri. Menurut Piaget berpendapat bahwa pada remaja dan dewasa awal keduanya berada pada tahap operasional formal. Namun tahap ini lebih baik kualitasnya pada masa dewasa awal. Penerapan psikologi kognitif dalam tingkah laku orang dewasa awal akan berbeda dengan masa remaja atau menjelang dewasa. Kemudian ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal ini, puncak performa fisik diraih sebelum kita berusia 30 tahun. Seringkali antara usia 19 hingga 26 tahun. Di masa dewasa awal kita hanya meraih puncak performa fisik. Di masa ini performa fisik kita juga mulai menurun. Kesehatan dan kekuatan otot biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan di usia sekitar 30 tahun. Kemudian ini ada perkembangan fisik di dewasa awal. Kesehatan. Pada kesehatan, sebuah studi longitudinal mengungkapkan bahwa sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan yang terbentuk pada masa remaja semakin melekat pada masa beranjak dewasa, seperti kurang gerak, kemudian diet, obesitas, penyalahgunaan seterang, perawatan kesehatan reproduksi, dan akses perawatan kesehatan lainnya. Kemudian pola makan dan berat tubuh. Obesitas berkaitan dengan meningkatnya resiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian olahraga secara teratur. Para peneliti telah menemukan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga berguna bagi kesehatan mental. Dapat memperbaiki konsep diri serta mengurangi kecemasan dan depresi. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan. Pada remaja, mahasiswa, dan orang dewasa pria lebih besar kemungkinannya menggunakan obat-obatan dibandingkan wanita. Seperti mabuk-mabukan di antara mahasiswa masih menjadi perhatian utama yang dapat menyebabkan mahasiswa tersebut bolos kuliah. Kemudian alkoholisme atau suatu gangguan konsumsi minuman berkadar alkohol yang bersifat jangka panjang. Kemudian ada perkembangan sosial pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi perubahan minat pada masa dewasa awal ini, yaitu pada kondisi kesehatan, perubahan status ekonomi, sosial. Kemudian untuk perkembangan sosialnya, sebagaimana yang ditekankan oleh Erikson pada masa dewasa ini merupakan masa krisis isolasi. Harlock 1991. Hal ini dikarenakan kegiatan sosial pada masa dewasa ini sering dibatasi karena berbagai tekanan seperti dari pekerjaan dan dari keluarga.
Peran sosial sering terbatas sehingga dapat juga mempengaruhi persahabatan dan pengelompokan sosial. Kemudian poin C ada masa dewasa media. Masa dewasa media ini bermula pada umur 40 sampai 60 tahun. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pada masa dewasa media. Madya atau usia setengah baya pada umumnya adalah masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Ditandai dengan perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Harlock 1980. Dan menurut Erikson dalam Santrop, usia madya merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi untuk tetap berhasil akan dominan. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan pada masa dewasa madya, yaitu meliputi perkembangan kognitif. Berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah ini, walaupun banyak strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemunduran tersebut. Kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang daripada dalam memori jangka pendek. Kemudian ada perkembangan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang-orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat disebabkan buruknya kesehatan dan sikap-sikap yang negatif berkaitan dengan kemunduran daya ingat. Kemudian ada perkembangan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik yang kognitif yang berkaitan dengan penuaan. Kemudian ada perubahan emosi pada masa dewasa madya. Menurut Sari dan Lyoto mengatakan bahwa hal itu terjadi dikarenakan ketidakmatangan emosi yang dimiliki oleh individu. Individu dikatakan telah mencapai kematangan emosi apabila dia mampu menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan emosi dengan menunjukkan suatu sikap yang dapat diterima oleh lingkungannya. Emosi yang matang ditandai oleh kemampuan untuk memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah, dan dari satu suasana hati ke suasana hati lainnya. Kemudian ada perkembangan fisik madya. Berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot juga mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit. Selain itu, pada usia lanjut terjadi penurunan dalam jumlah waktu tidur yang diperlukan dan kenyenyakan tidurnya. Perkembangan fisik dewasa akhir ini adalah meliputi otak menjadi tua, kemudian sistem kekebalan tubuh menurun, penampilan fisik dan pergerakannya juga tidak sebagus fase dewasa sebelumnya. Kemudian perkembangan sensorisnya meliputi sistem peredaran darah dan paru-paru. Kemudian sistem peredaran darah dan paru-parunya juga tidak kuat atau tidak bagus seperti pada masa dewasa sebelumnya, dan juga ada sistem seksualitasnya juga demikian. Yang terakhir kita akan membahas mengenai masa dewasa lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian masa dewasa lanjut. Masa dewasa lanjut adalah suatu kejadian yang pasti dan akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang. Terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Pada masa usia lanjut akan terjadi berbagai kemunduran pada organ tubuh. Kemudian ada proses degeneratif pada masa lanjut. Penuaan dapat terjadi secara fisiologis dan patologis. Bila seseorang mengalami penuaan fisiologis, diharapkan mereka tua dalam keadaan sehat. Penuaan itu sesuai dengan kronologis usia, dipengaruhi oleh faktor endogen, perubahan dimulai dari sel jaringan, organ, sistem organ.
Kemudian ada beberapa karakteristik lansia yang perlu diketahui untuk mengetahui keberadaan masalah kesehatan lansia. Yang pertama, ada jenis kelamin. Lansia lebih banyak pada perempuan. Status perkawinan, status masih pasangan lengkap atau sudah hidup janda atau duda akan mempengaruhi keadaan kesehatan lansia, baik fisik maupun psikisnya. Kemudian kondisi kesehatan. Lanjut usia sehat berkualitas yaitu mengacu pada konsep aging WHO, yaitu proses penuaan yang tetap sehat secara fisik. Kemudian ada sistem muskuloskeleta, yaitu jaringan penghubung antara kolagen dan elastin. Kolagen sebagai protein pendukung utama pada kulit, tendon, tulang, kartilagen. Setelah kolagen mencapai puncak fungsi atau daya mekaniknya karena penuaan, tensile strength dan kekuatan dari kolagen mulai menurun. Upaya fisioterapi untuk mengurangi dampak tersebut adalah memberikan latihan untuk menjaga mobilitas fisik. Kemudian ada upaya memaksimalkan kemampuan pada usia lanjut. Yang pertama adalah latihan berjongkok dan berdiri, latihan bangun dari tempat tidur, kemudian latihan berjalan mengelilingi halaman rumah, terus melakukan hobi yang digemari. Kemudian pada laki-laki perubahan yang meliputi adalah kelenjar varis tampak menurun, tingkat orgasme menurun atau hilang, ukuran testis tidak bertambah, dan terjadi penurunan sekresi testosteron. Kemudian secara psikisnya, beri penghargaan dengan cara berikan pujian bila telah sukses melakukan kegiatan atau misi. Kemudian selalu permisi atau minta izin saat mau pulang atau keluar rumah. Kemudian beri kepercayaan dengan cara beri kesempatan untuk dapat membina hubungan atau berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian beri kesempatan dengan cara membantu atau mengatur keuangan keluarga. Kemudian berikan prioritas dengan cara dahulukan semua kepentingannya apabila tidak terlalu mengganggu stabilitas rumah tangga. Kemudian beri perhatian dengan cara berikan hadiah kecil atau surprise pada saat hari ulang tahunnya. Kemudian secara gantian dan tidak secara resmi, seluruh keluarga membuat jadwal untuk menemaninya pada saat tidur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.